Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, penghulu hari, hari yang paling baik di antara hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surganya Allah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah dijanjikan untuk orang-orang yang senantiasa mengaku dia bertaubat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beriring salam lisan kita tak basah untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang selawat satu kali kepada Rasulullah, Allah akan balas 10 kali rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang membalas selawat orang yang berselawat kepada Rasulullah. Wa huttan anhu asyara sayyiat. Allah akan ampunkan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Allah akan angkat 10 tingkat derajat kemuliaan orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang hebat itu masih ada di dalam rumahmu, maka berbaktilah, hormati, muliakan dia. Dialah keramat hidup kita. Dialah doanya yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ridho, datanglah keridhaan Allah kepada orang yang menghormati dan memuliakannya. Dia adalah orang tua kita. Orang tua yang selama ini sudah berjuang mati-matian memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, menyekolahkan kita, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, supaya anaknya punya ilmu agama, supaya anaknya bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari, supaya anaknya bisa menjadi orang yang beruntung, orang yang punya akhlakul karimah, orang yang bisa memuliakan kedua orang tuanya. Maka dia bersusah payah untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak yang dicintainya, kepada anak yang menjadi buah hati, belayan jiwa. Maka kita sebagai seorang anak, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tanamkan rasa cinta dalam hati orang tua untuk mendidik anaknya, memberikan kasih sayang kepada anaknya. Maka orang tua yang semacam ini adalah orang tua yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan diberikan rahmat, cinta, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Kalau seorang anak ingin tahu bagaimana pengorbanan orang tua kita, maka lihatlah kondisi orang tua kita saat ini. Kulitnya mulai keriput, kelopak matanya mulai keriput, tubuhnya mulai lemah, karena mereka banting tulang peras keringat untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka anak-anak yang menyadari orang tuanya adalah orang tua yang sangat penting dalam kehidupannya, dia akan menyayanginya, dia akan menghormatinya, dia akan memuliakannya, karena begitu pentingnya orang tua untuk kita hormati, untuk kita sayangi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Aku telah menetapkan kepada kalian semua bahwa menyembahlah hanya kepadaku, kata Allah, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, bukan untuk kurang ajar kepada orang tua kita. Allah perintahkan kita untuk memuliakan orang tuamu, membahagiakan orang tuamu, berakhlakul karimah kepada orang tuamu, bukan malah menyakiti orang tuamu. Anak yang kurang ajar kepada kedua orang tuanya, ketahuilah bahwa dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang sudah tidak baik akhlak kepada orang tuanya, maka akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu minum khamr, mungkin azabnya bisa di akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu mencuri, tidak bertaubat kepada Allah, mungkin azabnya diberikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seorang anak sudah durhaka kepada orang tuanya, dia tidak minta ampun kepada kedua orang tuanya, dia akan mendapatkan azab Allah di dunia dan azab Allah di akhirat. Begitu dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anak-anak yang tidak menghormati kedua orang tuanya, yang kurang ajar kepada kedua orang tuanya, yang sudah sanggup meneteskan air mata kedua orang tuanya, lalu dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azabnya akan diberikan di dunia oleh Allah dan diberikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak ini akan dicampakkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua yang sudah susah payah memberikan pelajaran, pendidikan, kasih sayang yang terbaik untuk anaknya, maka kita selaku seorang anak wajib untuk menghormati kedua orang tua, wajib untuk memuliakan orang tua, wajib untuk menyayangi kedua orang tua kita. Allah ciptakan kita bukan untuk hal yang biasa-biasa saja, tapi Allah ciptakan kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, bukan untuk menghakimi kedua orang tuanya. Kalau orang tua itu masih hidup, maka ridha Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan oleh Allah, masih diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah juga tergantung kepada kemurkaan orang tua. Orang tua ridho, maka Allah akan meridhoi seorang anak. Orang tua murka, maka anak itu juga akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih diizinkan oleh Allah untuk memegang erat tubuh orang tua kita yang hangat, maka peluklah tubuh itu, karena besar kemungkinan kita tidak akan bisa memeluk tubuhnya lagi yang hangat. Kita akan memegang kulitnya yang akan dingin, karena dia sudah dicabut ruh dari jasad oleh malaikat maut. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap diturunkan untuk orang tua yang masih ada di dalam rumah seorang anak. Ridha Allah masih akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah masih terbuka lebar pintunya untuk seorang anak yang masih dikaruniai orang tua yang masih hidup, yang masih bisa bersama.
tersenyum ria bersama orang tua, berkumpul bersama orang tua. Andai orang tua itu sudah wafat, mungkin engkau masih bisa berbakti untuk seorang ayah dan ibu. Kita doakan dia di alam barzah, tapi ridho Allah sudah tidak bisa lagi kita raih karena dia sudah kembali wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita masih bisa melihat dia, maka kita sayangi dia, kita muliakan dia, kita agungkan dia, kita hormati dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan buat hidupmu senang. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan buat hidupmu seperti raja. Rezekimu akan mengalir deras seperti rezeki para raja, karena engkau sudah sanggup memuliakan kedua orang tuamu. Keramat hidup bukan raja, keramat hidup bukan kuburan yang dianggap kita sebagai keramat. Keramat hidup bukanlah gunung yang tinggi, keramat hidup bukan lautan yang luas, tapi keramat hidup adalah orang tua kita yang masih diberikan nikmat umur oleh Allah. Kita masih bisa memandang wajahnya, kita masih bisa memeluk tubuhnya yang erat. Itulah keramat hidup kita. Doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah keberkahan doa kepada orang tua, mintalah doa itu dari orang tua. Maka doa yang sudah dipanjatkan kepada Allah dari kedua orang tua, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa seorang ibu akan mampu menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anaknya. Doa seorang ayah akan mampu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anak-anaknya. Maka sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua, sisa-sisa umur yang masih dimiliki oleh orang tua kita jangan sia-siakan. Belikan baju yang dia sukai, belikan makanan yang dia sukai, belikan apa yang diinginkan. Selagi itu masih ada, masih surga kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anak yang masih memiliki orang tua, berapa banyak dia tidak jadi salat duha karena kita menangis dulu waktu masih kecil. Berapa banyak dia tak jadi salat tahajud, dia bangun tengah malam, kita menangis di tengah malam, dia masih sempat menyusukan kita oleh seorang ibu. Berapa banyak kita sudah membuat dia tidak jadi baca Al-Quran karena kita menangis, karena kita kencing di bajunya. Berapa banyak dia tidak bisa beli baju baru untuk dipakainya karena dia lebih mengutamakan anaknya. Begitu besar pengorbanan seorang tua untuk anak-anaknya. Maka kita sebagai seorang anak wajib untuk memuliakan dan membahagiakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.